Nah, dalam jurnal ini membahas mengenai kurkumin vs cancer. Jadi, kurkumin ini ternyata sudah banyak penelitiannya bahwa bisa paling tidak mereduksi pertumbuhan kanker yang ada di dalam tubuh manusia. Nah, ada salah satu riset yang menarik di dalam jurnal ini yang diekspor ke jurnal lain. Saya buka ya. Nah, ini jurnalnya. Jadi ini bukan jurnal yang tadi, ini cuma kayak kutipan dari jurnal yang tadi. Jadi aku cukup tertarik dengan jurnal ini karena memang ini bukti laboratoriumnya ya. Jadi kayak ada salah satu penelitian yang mengatakan bahwa kurkumin ini sangat efektif against cancer di salah satu binatang yaitu mice atau tikus ya. Jadi pada penelitian ini ada beberapa tikus, ada 8 tikus yang diteliti. Nah, kemudian itu tuh disuntikan menggunakan ekstraksi dari kurkumin atau kunyit. Nah, ternyata dari dosis-dosis tersebut dinyatakan bahwa semakin banyak si tikus ini dikonsumsi atau dimasukkan cairan kurkumin, maka presentasi pertumbuhan tumornya itu semakin lambat dan juga survival rate-nya atau angka hidup dari si tikus ini juga semakin panjang. Nah, ini contohnya nih tumor growth. Bagi tikus yang dikasih suntikan sebanyak 40 mg per tikus ya, 40 mg disuntik nih ke dalam tikusnya. Ini tuh tumor pertumbuhannya tuh kecil banget, ini sekitar 10%. Jadi kayak tadi kan udah disuntikan kurkumin dan juga disuntikan nah di sini nggak kelihatan. Jadi disuntikan sel kanker. Jadi kayak kucingnya itu disuntikan kanker, kemudian juga disuntikan ekstrak dari kurkumin. Semakin banyak yang disuntikan, maka persentase pertumbuhan sel kankernya itu semakin rendah ya. Jadi yang kalau 40 mg pertumbuhan kankernya cuma 10%. Ini kalau nggak disuntikin apa-apa, ini pertumbuhannya 100% ya. Jadi kayak langsung bertumbuh, tumornya langsung kemana-mana. Nah, ini yang tadi. Nah, ini contohnya ketika dianalisa selama 30 hari sampai 60 hari, ya memang semakin lama semakin mati si tikus ini. Tapi kalau kita lihat selama 30 hari, kalau disuntikan 40 mg per animal, per tikus, maka survival rate-nya tuh tinggi banget. Ini sekitar 75 sampai 80% ya. Nah, kalau cuma 20, cuma 10, maka survival rate-nya juga makin menurun. Nah, ketika dilihat sampai 60 hari, maka yang disuntikan 40 mg ini cairan kurkumin itu bertahan sampai masih 70-an, masih 50 sampai 60-an%. Ketika yang nggak disuntikin mati semua ya. Jadi kayak yang nggak disuntikan apa-apa, tikusnya mati. Nah, ketika yang disuntikin 20 sampai 10, dia bertahan hanya di angka sekitar ya 10 sampai 15%. Jadi di sini dinyatakan bahwa semakin banyak yang disuntikan ke kucing kurkuminnya, maka dia semakin kebal atau semakin mereduksi pertumbuhan tumor. Nah, tapi bagi manusia berapa sih gramase atau dosis untuk orang-orang atau manusia ya sebagai subjek manusia agar terhindar atau bisa mengobati peradangan atau inflamasi. Mari kita lihat. Nah, di sini ada salah satu clinical study using turmeric. Jadi ada studi klinis ya menggunakan kurkumin atau turmeric atau kunyit. Nah, di sini dosisnya itu 1,5 gram per hari. Nah, ini masih perdebatan. Saya juga masih bingung apakah ini powder atau bubuk atau juga yang masih utuh kunyitnya. Tapi saya anggap ini kunyit yang masih utuh ya. Jadi selama 1,5 gram kunyit ini dikonsumsi oleh smoker atau perokok yang memiliki masalah pengeluaran urin. Jadi kayak mungkin prostatnya daerah situ ya. Nah, kemudian ketika 30 hari dianalisa, maka itu bisa mereduksi ini significantly mereduksi urinary excretion. Jadi urinnya itu pembuangan urinnya itu semakin baik. Nah, tapi untuk orang-orang yang nggak ngerokok ya tentu nggak ada mutasi atau tidak ada peradangan kalau mengkonsumsi si turmeric ini. Jadi untuk orang yang sakit bagus, untuk orang yang nggak sakit juga bagus. Jadi saya rasa studi ini mewakili semua studi yang ada karena memang studinya tuh banyak banget. Bagi teman-teman yang konsumsi turmeric bisa komentar apakah memang ini work untuk tubuh manusia. Semoga bantu.